Efek Prabowo Gibran, ribuan kader dan simpatisan warga PDIP di Subang, Jawa Barat mengundurkan diri secara massal. Mereka mengaku sudah tidak nyaman dan ingin mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih di Pilpres 2024 ini. Waduh, luar biasa ini kader-kader PDIP. Tentu saja hal ini tentu akan membuat viral dan bisa jadi menjadi awal daripada perpindahan begitu ya. Perpindahan penduduk atau perpindahan simpatisan PDIP kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang tentu saja akan bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju. Entah nanti kalau Pak Jokowi mungkin membuat partai sendiri, bisa jadi nanti orang-orang PDIP akan bergabung kepada partai yang dipimpin oleh keluarga Pak Joko Widodo, begitu ya. Mantap, luar biasa. Ribuan kader itu melakukan aksi long march mulai dari terminal sampai ke kantor PDIP Subang. Mereka menggunakan kaos berwarna hitam berlogo Ganjar nomor 3 dan tiba di kantor dan langsung menyerahkan KTA. Waduh. Langsung menyerahkan kartu tanda anggota PDIP serta izin pamit mundur dari partai itu. Dan diketahui bahwa kader yang datang dari ranting dan anak ranting di 11 kecamatan itu ada di Kabupaten Subang. Waduh, kalau 11 ranting, 11 kecamatan itu berarti sekabupaten ini. Itu waduh, bedol desa ini, rame-rame bedol desa dari PDIP ini. Ini luar biasa, tentu saja ini nanti kalau diikuti dengan kabupaten-kabupaten lain ini bisa berbahaya buat PDIP. Begitu katanya ya. Bagaimana kebijakan sehingga Niko ikut langkah politik yang besar? Tentunya terinspirasi dari mentor politik Niko yang sudah terbangun sejak zaman kuliah. Marwarar Sirait, oh ini anak buahnya Pak Marwarar Sirait nih Mas Niko ini ya. Artinya sejak pada saat politik Pak Jokowi, Niko ikut Bang Ara untuk mengawal kebijakan Prabowo Gibran. Berarti ini sudah namanya Niko Ronaldo, ini adalah mantan sekjen PDIP di Kabupaten Subang. Itu juga menyerahkan KTA-nya di kantor PDIP Subang. Aduh, ini mah tentu saja ini membuat PDIP repot kalau semua kabupaten akan bedol desa dan akan mengikuti kebijakan Pak Jokowi sebagaimana mengikuti Bung Ara gitu ya, Marwarar Sirait gitu ya. Jadi anak buah Marwarar Sirait sekarang bedol desa dari PDIP dan yang terjadi di Subang begitu ya. Coba kalau nanti di Jawa Barat pindah semuanya ke partainya Mas Kaisang misalnya, PSI, itu bisa saja dikarenakan tergantung nanti Pak Jokowi ataupun Gibran berlabuh ke partai mana. Kalau Mas Bobi sudah kita tahu ke Gerindra begitu ya. Bobi Nasution sudah ke Gerindra, tinggal nanti Gibran dan Pak Jokowi sekarang menjadi rebutan begitu ya, rebutan partai-partai politik. Luar biasa, PDIP ditinggal kadernya dan bedol desa. Aduh. Di Kabupaten Subang menyatakan mencabut dukungan dan mengundurkan diri dari keanggotaan partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut, Jumat, 2 Agustus 2024. Mereka merupakan simpatisan atau pendukung Niko Rinaldo yang gagal lolos ke DPRD Jabar. Mereka menilai ketidaklolosannya ini karena dicurangi calon lainnya, setelah Niko mendapat 39.398 suara pada pemilihan legislatif lalu. Ribuan mantan kader dan simpatisan tersebut datang ke kantor DPC PDIP dengan melakukan long march dari Terminal Subang. Selain keluhan mengenai pemilihan legislatif yang lalu, keluhan mereka kepada PDIP adalah PDIP tidak mengusung Ruhimat dan Niko maju di Pilkada Subang 2024. Tak hanya itu, mundurnya ribuan kader dan simpatisan PDIP Subang di bawah komando Niko Rinaldo juga untuk mengikuti arah politik Jokowi dan Marwarar Sirait, serta akan mendukung penuh kepemimpinan Prabowo Gibran. Kepada awak media, Niko Rinaldo mengaku datang ke Jadi betul ini adalah untuk mengikuti langkah politik Pak Joko Widodo ya. Kader-kader PDIP ini sontak bedol desa ya, pindah ke partainya Pak Jokowi ya.
Jadi selamat tinggal PDIP, kader-kader sekarang sudah bedol desa ya. Sebelumnya kader PDIP yang telah hijrah atau mengikuti jejak Pak Jokowi adalah Marwara Sirait yang sudah pamit kepada PDIP dan bergabung kepada Prabowo Gibran. Dia adalah Marwara Sirait ya. Untuk pamit dari PDI Perjuangan, hari ini saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya, approval ratingnya 75-80%. Jadi saya memilih bersama dengan Bapak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan. Saya pamit, semoga PDI Perjuangan mendapatkan kader yang lebih baik, lebih loyal, lebih profesional, dan lebih berkualitas dari saya. Saya mohon pamit. Merdeka. Itulah Marwara Sirait yang sudah pamit ya dari PDIP dan bergabung kepada Pak Jokowi. Tentunya di sini adalah Pak Prabowo Gibran di dalam Pilpres 2024 kemarin. Dan kebanyakan alasan kenapa kader PDIP pindah dan mendukung Pak Joko Widodo adalah karena ya ucapan Megawati Soekarno Putri yang meremehkan Pak Joko Widodo. Yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Sebelumnya saya minta maaf nih, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya ke Bu Mega ya. Saya cuma mengingatkan aja Bu, ingat nggak sebelum adanya Pilpres pada saat HUT PDIP ke 50 waktu itu Ibu bilang apa? Padahal Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP, aduh kasihan deh. Ingat nggak Bu? Terus ada lagi yang Bu Mega digandeng terus dilepas. Terus pada saat di story-nya Mbak Puan Maharani pada saat Pak Jokowi duduk di depannya Bu Mega dengan duduk di kursi yang kurang layak seperti itu. Dan ada beberapa hal yang istilahnya itu Bu Mega itu kayak gimana gitu loh ke Pak Jokowi, kayak agak ngerendahin Pak Jokowi gitu loh Bu. Nah itu sebetulnya yang mempengaruhi hasil pemilu, hasil Pilpres PDIP turun itu ya karena itu Bu. Kami nggak terima Pak Presiden Joko Widodo digituin sama PDIP ya. Akhirnya kami nggak mau pilih calon presiden yang diusungin oleh PDIP Bu. Gitu. Jadi bukan karena Pak Jokowi yang cawe-cawe naruh anaknya, bukan Bu. Itu karena inisiatif kami bersatu padu untuk ya membuktikan gitu loh omongannya Ibu. Kalau Pak Jokowi itu tanpa PDIP bisa apa? Ternyata bisa loh Bu tanpa PDIP gitu loh. Jadi ya tolong, kayak Ibu barusan bilang, siapa yang mau insyaf? Terus kader-kader Ibu bilang Jokowi, itu maksudnya apa ya Bu? Jadi Pak Jokowi harus insyaf yang seperti apa ya Bu ya? Jadi tolonglah Bu, hargain presiden kami gitu loh. Jangan mentang-mentang Pak Jokowi nggak pro ke PDIP, jadi seolah-olah Pak Jokowi itu adalah seorang pendosa yang besar gitu. Seorang yang istilahnya tuh yang jahat banget. Jangan gitu Bu. Ingat ya Bu, masih ada pilkada 2024. Ya semoga aja ya pilkada ini ya masih dimenangin PDIP, semoga aja. Semangat. Itulah curhatan warga masyarakat yang memberikan penilaian kenapa PDIP ditinggalkan dikarenakan karena kesombongan Megawati Soekarno Putri yang menghina Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya di Majalengka juga sudah mengundurkan diri ya, karena ya dari PDIP sendiri di Majalengka, Marwara Sirait adalah merupakan tokohnya dan diikuti oleh masyarakat pada umumnya, masyarakat PDIP maksudnya begitu ya. Kita dengar beritanya ya. Ada politikus dari PDIP yang mengundurkan diri loh. Dan karena ini nih, ratusan kader dan simpatisan partai PDIP di Majalengka mundur semua. Kira-kira Bu Mega lagi mikir apa ya sekarang? Heboh nih, nama kader PDIP ini adalah Bapak Marwara Sirait atau biasa disapa Pak Ara. Dia udah ada dalam partai PDIP sejak tahun 1999. Pak Ara belak-belakan ngasih tahu alasannya dia mundur.
karena beliau memilih mengikuti langkah Pak Jokowi. Dia percaya Pak Jokowi merupakan pemimpin yang dipercaya rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya 75% sampai 80%. Dan menurut Pak Ara, Pak Jokowi sudah memperjuangkan banyak hal. Jadi, demi mendukung Pak Jokowi, Pak Ara mengundurkan diri dan sudah menyerahkan kartu tanda anggotanya ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP Senin 15 Januari 2024 kemarin. Setelah sah keluar dari partai PDIP, ratusan kader dan simpatisan PDIP kompak mundur ngikutin Pak Ara dengan menyerahkan semua atribut partai. Kira-kira hal ini bakal nurunin elektabilitas paslon nomor 3 nggak ya? Pak Ganjar pun ada menanggapi hal ini. Capres nomor 3 bilang kalau itu hak semua orang. Coba, ada yang bisa nebak nggak nih? Bu Mega kira-kira lagi mikir apa sekarang ya?